anak-anak, apa kabar semuanya? Tante Aci saat ini ada di ruang kelas Batita, di mana biasanya kita suka bertemu langsung, sekolah minggu bareng-bareng, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita bersama-sama. Tapi sudah 2 bulan ini kita nggak bisa sekolah minggu sama-sama. Harus masih sekolah minggu lewat rumah masing-masing, harus mendengarkan cerita secara online. Tetapi Tante Aci yakin dan percaya anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap bersuka cita, dan harus tetap bersyukur walaupun kita harus sekolah minggu lewat rumah masing-masing. Dan untuk orang tua juga harus tetap semangat mendampingi anak-anak, juga untuk guru-guru yang selalu semangat setiap minggunya mempersiapkan cerita, mempersiapkan pujian lewat online. Suatu saat kita pasti akan bertemu lagi, bersekolah minggu bersama-sama lagi. Ya, Tante Acin kangen semuanya. Kita terus saling mendoakan supaya virus corona ini boleh cepat berlalu. Oke? Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama Kakak Nova hari ini di kebaktian online sekolah minggu GKI Cimahi kelas besar. Nah, kalian sudah besar. Kalian ingat nggak? Kalau dari dulu kalian kecil, kalian selalu diingatkan sama guru sekolah minggu, bangun pagi buat bilang terima kasih sama Tuhan. Buat berdoa sama Tuhan, mengucap syukur kalau pagi hari ini kalian masih dikasih kesempatan untuk hidup. Sudahkah? Kalau sudah, Kak Nova mau ajak sekali lagi kita untuk bersyukur. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus buat hari ini kita bisa ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Habis nyanyi, Kak Nova mau ajak kita langsung berdoa. Lagunya adalah I am here because of your grace. Tahu ya semuanya ya? Kita mau angkat pujian ini dalam bahasa Indonesia. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari awal ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Kita selamanya memuji Tuhan Yesus. Mari kita bersama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat betul, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh ada sampai saat ini semuanya. Terima kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar juga kami mau memulai kebaktian online kelas besar. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalian, waktu kecil, waktu masih
kecil, guru sekolah minggu pernah ngajarin lagu 40 hari. Tahu lagu itu? Lagu itu menceritakan 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian ia naik ke surga, ia naik ke surga ke tempat asalnya. Kalau kita kadang-kadang sedih ya ditinggalkan sama orang yang kita sayang, tapi kali ini murid-murid sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kasih Roh Kudus sama mereka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka gitu aja. Tuhan Yesus tetap ada buat mereka. Kanova mau ajak adik-adik, mau ajak kita semua buat nyanyi lagu itu. Memang lagunya kedengeran kayak lagu anak-anak kecil, tapi Kanova mau ajak kita betul-betul perhatikan, simak maknanya. Oke? Kita mau. Lebih lengkapnya cerita itu nanti akan disampaikan sama Ibu Nur yang bakal bawain cerita hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Di awal kita siapkan hati sama pikiran buat pujian, buat memuji Tuhan, buat berterima kasih sama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan untuk firman. Siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Ibu baca. Kita baca sama-sama. Sudah buka? Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Menemui dua orang murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Jadi, apa tujuan Yesus naik ke surga? Misinya sudah selesai. Pekerjaannya sudah selesai, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian, asalnya adalah surga, dan dia harus kembali ke asalnya. Suatu saat ia akan datang kembali menjemput kita, yang berpegang teguh pada iman dan yang setia sampai akhir. Jangan lupakan pesannya, menjadi saksi Kristus hingga ke seluruh dunia.
Dalam kartun ini diceritakan seseorang yang melihat orang lain menempuh jalan yang salah. Dia tidak tahu, dia terhalang oleh box-box yang dia pangku itu. Dia berpikir, kalau saya kasih tahu jalannya salah, dia pasti akan gak suka sama saya. Dia berpikir, diamin atau kasih tahu ya? Menurut anak-anak, kasih tahu jangan. Ya. Akhirnya, tiba pada saat dia mendekati jurang dan akan jatuh, dia pun gak tega. Lalu dia kasih tahu, "Hai, kamu menempuh jalan yang salah, yang berbahaya. Ayo berbalik!" Dia teriak. Itu. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Kristus, jangan takut dibully, jangan takut dibenci, karena Roh Kudus ada sama kita. Ingat Kisah 1 ayat 8, ya? Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Selain ayat hafalan yang tadi, Kisah 1 ayat 11b, Ibu mau kasih ayat hafalan tambahan. Karena bersaksi itu harus punya perlengkapan. Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, dan 3. Boleh dibaca di rumah. Siap? Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk apa kita bersaksi di muka bumi? Supaya semua orang beroleh selamat yang dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari salah dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktu kita untuk persembahan. Kita mau angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Salah. Mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih hari ini kami masih kasih persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah melakukan ibadah online dari rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia, khususnya kota Cimahi. Berkatilah negara dan kota kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami,
mulai dari Bapak Presiden hingga RT dan RW. Berikan hikmat pengetahuan bagi para pemimpin agar dapat bekerja dengan baik dan benar. Tuhan Yesus juga melindungi GKI Cimahi beserta seluruh jemaat agar kami terhindar dari virus yang mengerikan ini. Tuhan, kami sudah rindu beribadah di rumah Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman dan juga memuji Tuhan. Lindungi mama papa kami, berkati mereka, dan berikan rezeki yang cukup. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga melindungi anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, agar kami selalu sehat dan ceria. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kebaktian online sekolah minggu kelas besar hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Dadah!